Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara, saya percaya bahwa setiap kesempatan adalah kepercayaan dan anugerah Tuhan bagi kita. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya percaya memberkati kehidupan kita bersama, yang terdapat di dalam Mazmur 28. Saya bacakan bagi saudara. Mazmur 28, dari Daud. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu, minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Saudara, pemazmur mengalami satu pengalaman yang mungkin kita harus angkat keluar supaya kita mengerti sebenarnya bagaimana kehidupan tokoh-tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Pengalaman seperti apa? Saudara, demikian Mazmur Daud, ayat yang pertama. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Saudara, yang saya garis bawahi adalah engkau tetap membisu terhadap aku. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa tokoh-tokoh Perjanjian Lama itu selalu dengar suara Tuhan. Yang maksud suara Tuhan ini voice, saudara. Suara Tuhan berbicara kepadanya dari voice itu, saudara. Saudara, kalau kita baca bagian ini, ternyata tidak selalu, saudara. Tidak selalu. Memang ada bagian-bagian tertentu, saudara, Tuhan berbicara secara voice. Tetapi di bagian ini ternyata, saudara, Tuhan tidak selalu berbicara secara voice. Di situ Daud berkata, jika engkau tetap membisu terhadap aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang dialami oleh pemazmur, yaitu Raja Daud. Saudara, siapa Raja Daud? Saudara, bukankah Raja Daud itu dipuji oleh Tuhan sebagai orang yang hatinya melekat kepada Tuhan? Saudara, sepatutnya lah orang yang hati melekat kepada Tuhan, dia sering sekali dengar suara Tuhan, bukan? Ternyata tidak, saudara. Saudara, berapa banyak hari ini orang-orang percaya mengharapkan Tuhan berbicara langsung kepadanya melalui voice. Saudara, semua ini terjadi karena banyak orang percaya berpikir tokoh-tokoh iman Perjanjian Lama selalu mendengar suara Tuhan itu secara voice. Tapi dari Mazmur ini tidak main-main, saudara. Seorang Raja Daud yang hati yang melekat kepada Tuhan, dia berkata, jikalau Tuhan membisu. Saudara, meskipun
Raja Daud tidak mendengarkan suara Tuhan dalam arti voice itu. Tuhan tetap mendengar doanya. Saudara, di ayat 6 dikatakan, terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengar suara permohonanku. Saudara, meskipun Raja Daud tidak dengar suara Tuhan langsung, voice itu, tidak berarti Tuhan tidak hadir di dalam seru doanya. Tidak berarti Tuhan tidak mendengar seru doanya. Tidak berarti Tuhan tidak peduli kepada pergumulan Raja Daud. Saudara, meskipun ketika engkau berdoa, engkau tidak mendengar suara Tuhan dalam arti voice itu. Saudara, percayalah, pengalaman Raja Daud, dia tidak mendengar suara Tuhan langsung, tetapi Tuhan mendengar suara Raja Daud langsung. Dan Raja Daud mengalami Tuhan yang hidup meskipun dia tidak mendengar suara Tuhan langsung. Saudara, di manakah atau bagaimanakah Raja Daud memiliki iman seperti itu? Saudara, tidak lain tidak bukan. Ada firman Tuhan yang tertulis yang menjadi dasar bagi iman Raja Daud. Apakah itu iman yang tertulis atau firman yang tertulis itu? Yaitu tulisan dalam perjanjian lama. Tulisan Musa di dalam Tauratnya. Saudara, itu yang membuat Daud memiliki iman kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita tidak lagi mendengar suara Tuhan langsung yang artinya voice. Tetapi saudara, kita memiliki Alkitab. Saudara, apakah itu Alkitab? Alkitab adalah firman Allah, dan kita tahu Allah membuat perjanjian dengan orang percaya. Saudara, Raja Daud yakin kepada Tuhan, meskipun dia tidak dengar suaranya, karena Tuhan ada perjanjian dengan Raja Daud. Saudara, oleh karena itu, saudara, ketika engkau berdoa di dalam pergumulanmu, meskipun engkau tidak mendengar voice daripada Tuhan, saudara, your voice, suaramu, Tuhan dengar, Dia peduli. Dasarkan imanmu kepada perjanjian Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu di dalam Yesus Kristus. Saudara, itu cukup bagi kekuatan imanmu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang berharga yang kami dengar pada hari ini. Ya Tuhan, kami seringkali menantikan suara Tuhan langsung berbicara kepada kami. Tapi kami mengabaikan perjanjian Tuhan yang Tuhan tulis di dalam kitab suci, yaitu Alkitab. Sehingga iman kami menjadi goyah. Tapi hari ini ya Tuhan, kembalikan iman kami mendasarkan diri kepada kitab suci, yaitu Alkitab. Perjanjian di dalam Kristus. Sehingga kami tidak pernah goyah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.